Ini hari pertama aku mulai kerja. Kira-kira aku bisa nggak ya kerja di tempat ini? Apa yang aku lakuin biasanya itu kan selalu gagal. Aku nggak pernah berhasil dalam apapun yang aku lakuin. Aku nggak pernah kerja kasar sebelumnya. Aku nggak pernah bersih-bersih. Feli, kamu harus bisa. Kamu udah bukan sultan lagi. Kamu nggak bisa manja kayak dulu. Kamu harus bisa kerja kasar sekarang. Kamu harus bisa segalanya, Feli. Supaya kamu bisa dapat uang dan gak nyusahin orang lagi. Semangat, Feli. Permisi. Dek Feli, udah pulang sekolah kamu? Sudah, Bu. Ya udah, kamu ganti baju dulu ya. Setelah itu kamu bisa mulai langsung kerja. Iya, Bu. Anak itu kelihatan semangat sekali loh kerja di sini. Semoga dia bisa kerja dengan benar di sini. Yumi. Iya, Bu. Itu ada anak baru yang bakal kerja di sini. Nanti kamu tolong latih dia dengan baik ya. Saya mau ke pasar dulu setelah ini. Ada banyak bahan yang habis soalnya. Baik, Bu. Saya akan latih dia dengan baik. Bagus. Ya udah, kalau kayak gitu saya ke pasar dulu ya. Siap, Bu. Anak baru. Semoga dia becus deh kerjanya. Males banget deh kalau dia nggak becus kerjanya. Permisi, Kak. Oh, ini tuh anak barunya. Kamu kelihatannya kayak anak manja yang nggak pernah bersih-bersih ya. Kamu bisa kerja di sini? Yakin, Kak? Awas aja ya kalau kamu nggak bisa kerja dengan baik. Aku bakal marahin kamu habis-habisan. Ayo ikut sekarang. Aku bakal kasih kamu tugas pertama. Sini cepat masuk. Tugas pertama kamu adalah mencuci semua piring itu dalam waktu 1 jam. Semua ini, Kak? Iya, emang kenapa? Ini banyak banget loh, Kak. Emangnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam? Ya harus bisa. Semua di warung ini tuh harus cepat. Kalau piring itu nggak bersih dalam waktu 1 jam, kita bakal kehabisan piring bersih dan kita nggak bisa melayani pelanggan. Jadi kamu nggak usah banyak ngomong dan cepat cuci piring itu sekarang. Cepat. Iya, Kak. Yang bersih cuci piringnya. Kalau nggak bersih aku bakal suruh ulang lagi. Siap, Kak. Akhirnya selesai juga nyuci piringnya. Udah selesai? Sudah, Kak. Kenapa masih ada banyak minyak di piringnya? Kamu ini gimana sih nyuci piringnya? Pasti kamu nyucinya cuma bagian depan, bagian belakangnya nggak kamu cuci kan? Aduh, cuci piring itu yang benar. Depan belakang dicuci dengan bersih. Sekarang cuci ulang semua piring ini. Semuanya? Iyalah, kamu mau sajiin piring kotor kayak gini ke pelanggan? Enggak kan? Jadi kamu cuci ulang semua piringnya ini. Siap, Kak. Kuat, Feli. Kuat. Kamu pasti kuat kerja kayak gini, Feli. Semangat. Kamu pasti bisa, Feli. Semangat. Akhirnya selesai juga. Seumur hidup aku, baru pertama kali tanganku kayak gini. Semangat, Feli. Kamu udah bukan sultan lagi. Kamu harus terbiasa hidup kayak gini, Feli. Semangat. Udah selesai? Sudah, Kak. Nah, ini baru bagus. Kalau bersih kayak gini, baru kita bisa sajiin ke pelanggan. Kayak gini dong cucinya dari tadi. Kan enak ya.
Iya kak, sekarang kita ke depan. Ayo ikut aku. Cepet sini. Iya kak, sekarang kamu pel semua lantai di sini. Tapi ini masih ada banyak orang loh kak. Kalau aku pel sekarang, pasti bakal injak-injak lagi kak. Ya emang, terus kamu berharap mereka terbang itu? Gak usah banyak tanya, cepet pel lantainya sekarang juga. Ya kak. Banyak omong banget deh anaknya itu. Padahal baru aja aku pel. Tapi kenapa sekarang udah kotor lagi? Semangat Feli, semangat. Orang itu senang banget ya. Dia lewat saat lantainya lagi basah. Oke, semangat. 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 Oke, semoga nggak ada yang lewat. Semoga nggak ada yang lewat. Aduh, sambalnya kok ketinggalan sih. Yes! Lantainya baru aja dipel loh. Kenapa sih harus lewat lantai yang lagi basah? Jadi kotor lagi kan lantainya? Kok nyalain saya sih? Kamu kan dibayar emang buat bersihin lantai. Kalau kotor ya bersihin lagi lah. Bisa-bisanya kamu marahin pelanggan. Pelanggan itu adalah raja. Jadi kamu nggak boleh marahin mereka. Tapi tadi dia sengaja banget lewat lantai yang lagi basah. Gimana aku nggak marah, Kak? Ya itu emang tugas kita. Mau nggak mau kita harus nurut lah sama mereka. Udah kamu nggak usah banyak ngomong. Cepat pel lagi sekarang. Cepetan. Nanti ibu datang loh. Nanti ibu bisa marah kalau lantai masih kotor. Iya, Kak. Anak baru. Pasti dia belum terbiasa itu ngadepin pelanggan yang rese. Semoga nggak ada yang lewat, semoga nggak ada yang lewat. Akhirnya nggak ada yang lewat dan lantai udah kering. Ya ampun Feli, kamu ternyata bisa ngepel loh Feli. Ternyata kamu bisa ngepel loh Feli. Akhirnya. Nah, ini bagus ini kerjaan kamu. Kayak gini dong dari tadi kerjanya. Makasih ya, Kak. Ingat, lain kali kamu jangan marah-marahin pelanggan lagi ya. Mereka tuh bayar di sini, mereka itu raja. Jadi kamu nggak boleh marah-marah sama dia. Ingat ya. Siap, Kak. Yumi, gimana hasil kerjanya Feli? Bagus atau enggak? Pasti Kak Yumi bakal bilang aku nggak becus. Pasti aku bakal langsung dipecat di hari pertama. Kenapa sih? Aku tadi malah marahin pelanggan. Kok malah diem sih Yumi? Gimana kerjanya Feli? Bagus atau enggak? Kerjaannya bagus banget, Bu. Bagus banget. Iya, Bu. Tadi saya suruh dia buat cuci piring. Banyak banget loh, Bu. Awalnya ya emang masih kurang bersih sih, Bu. Tapi setelah saya suruh ulang ya Bu, aduh hasilnya bagus banget Bu, bersih banget. Terus tadi saya juga suruh dia buat ngepel lantai di sini Bu, dan hasilnya kinclong banget Bu. Wah, beneran Feli? Iya Bu.
Walaupun tadi sempat ngeluh sedikit, tapi dia nggak kabur, Bu. Dia tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai, Bu. Saya kira dia bakal jadi anak manja dan nggak kuat kerja di sini, Bu. Tapi ternyata dia itu mau belajar dan hasilnya juga bagus loh, Bu. Berarti ibu nggak salah ya ngerekrut kamu untuk bekerja di sini. Ibu senang banget ngelihat kerja kamu itu bagus, Feli. Apalagi ini baru hari pertama kamu kerja di sini. Kamu kenapa, Feli? Enggak, Bu. Kamu nangis. Maaf, Bu. Saya cuma lagi senang aja. Soalnya baru pertama kali, Bu. Ada yang bilang kerjaan saya bagus. Selama ini, aku selalu gagal ngelakuin apapun, Bu. Aku nggak pernah benar ngelakuin apapun, Bu. Bahkan sampai aku sendiri pun yakin kalau aku itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan hari ini aku juga mikir kalau aku itu nggak bakal bisa berhasil. Feli, tapi ternyata hari ini aku bisa nyuci piring. Hari ini aku bisa ngepel. Bahkan hasil kerjaku dibilang bagus. Mungkin bagi orang lain ini pekerjaan kecil, Bu. Tapi bagi aku, ini pertama kalinya aku dianggap berguna. Ternyata aku masih bisa ngelakuin sesuatu dengan benar. Ternyata aku nggak selamanya bakal gagal. Jangan pernah menganggap pekerjaanmu itu kecil, Feli. Selama kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, semuanya itu akan berarti, Feli. Iya, Bu. Ibu tidak peduli kamu dulu hidup seperti apa, Feli. Selama di sini kamu jujur dan berusaha sangat keras, ibu akan terus menghargai kamu, Feli. Makasih banyak ya, Bu. Makasih banyak karena udah ngasih saya kesempatan buat kerja di sini. Iya, kamu pertahankan terus ya kerja bagusmu. Saya janji, Bu, saya bakal belajar lebih keras lagi. Dan saya nggak bakal ngecewain Ibu. Dan jangan gampang nangis juga, nanti dikira aku marahin kamu sampai nangis lagi. Maaf, Kak. Tapi kerjaanmu emang bagus kok, pertahankan ya. Siap, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya sebentar. Ibu bakal bawain makanan buat kamu. Makanan buat saya, Bu. Iya, kamu kan udah capek kerja dari tadi. Kamu juga pasti belum makan kan setelah pulang sekolah. Tapi, Bu, saya kan cuma pegawai baru, Bu. Pegawai baru itu juga manusia, tetap harus makan. Udah diterima aja, jarang-jarang loh ibu ini baik sama pegawai baru. Yumi, bercanda Bu, tenang aja ya. Ibu ini baik kok sama semua pegawai di sini. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, kamu tunggu di sini ya, Feli. Ibu bakal siapin makanan buat kamu. Aku bantu ibu dulu ya, kamu istirahat aja sana. Iya, Kak. Feli, Iya, Kak. kamu tadi bilang kamu selalu gagal ya? Mulai hari ini, kamu jangan ngomong kayak gitu lagi. Tadi kamu udah ngebuktiin buat dirimu sendiri kalau kamu itu bisa loh, Feli. Mungkin kamu itu belum terbiasa aja. Bukan berarti kamu itu nggak bisa, Feli. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Ya udah, kamu istirahat ya. Akhirnya ada sesuatu yang bisa berhasil aku lakuin. Walaupun cuma nyuci piring dan ngepel lantai, tapi hari ini aku ngerasa kalau aku masih punya kemampuan. Aku masih bisa berguna buat orang lain. Feli, kamu harus terus kayak gini. Kamu harus terus belajar. Suatu hari nanti, kamu pasti bisa bangga sama dirimu sendiri. Pak Suryo, Nyonya BNK,
Keluarga pejabat tertinggi kota Surandara sebentar lagi kan sampai di rumah ini. Ingat ya Raffin, kamu jangan membuat masalah lagi kali ini. Ya Raffin, ini sudah ketiga kalinya kita mengundang keluarga pejabat tertinggi kota Surandara untuk datang ke sini. Kamu jangan mengecewakan mereka lagi ya Raffin. Ingat ya, kalau kamu membuat masalah lagi, Feli tidak akan hidup tenang setelah ini. Baik. Pak Suryo, Nyonya Bianca, keluarga pejabat tertinggi kota Surandara sudah sampai di rumah ini. Saya langsung suruh mereka untuk masuk. Boleh, asisten. Persilahkan mereka untuk masuk sekarang. Siap-siap ya, Raffin. Selamat malam Pak Suryo, Bu Bianca. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan duduk ya Pak. Bu. Terima kasih Bu Bianca. Hai Raffin. Raffin, Mika menyapa kamu loh Raffin. Kenapa kamu diam seperti itu? Hai. Hai juga Vin. Wah, seneng banget loh ngelihat Raffin sama Mika duduk bersebelahan kayak gini. Iya Bu, mereka benar-benar terlihat sangat cocok sekali. Tentu saja mereka berdua itu cocok. Karena mereka berdua berasal dari keluarga pejabat yang punya pengaruh besar di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Raffin adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Dan Mika adalah anak dari pejabat tertinggi kota Surandara. Kalau mereka nanti sampai menikah, hubungan kedua keluarga ini pasti bakal sangat kuat sekali Pak Suryo. Benar sekali. Vin, kamu kenapa sih? Kamu gak seneng ya aku datang ke sini, Vin? Gue cuma lagi capek sekarang. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti aku bakal temenin kamu deh supaya kamu nggak capek lagi, Vin. Ya ampun, anak kita perhatian banget loh sama Raffin. Mika memanglah perempuan yang paling baik. Beda sekali dengan perempuan-perempuan lain yang pernah mendekati Raffin. Baiklah. Sepertinya kita tidak perlu lama-lama basa-basi seperti ini. Benar Pak Suryo, kami juga sudah tidak sabar untuk mendengar keputusan akhirnya. Iya, kami ingin tahu untuk perjodohan Raffin sama Mika itu tetap dilanjutkan. Tentu saja perjodohan ini akan tetap dilanjutkan. Iya kan Raffin? Raffin, Bapak bertanya sama kamu. Jawab Raffin, jangan membuat keluarga Mika menunggu. Atau kamu ingin Bapak mengulangi pembicaraan sebelumnya? Kalau kamu memang mau Feli aman, kamu tahu kan harus apa Raffin? Kamu harus nurut dengan perjodohanmu bersama Mika. Raffin, Bapak itu bisa membuat Feli benar-benar kehilangan segalanya. Rumah, sekolah, teman. Bahkan, Bapak bisa membuat Feli tidak hidup tenang selamanya. Bapak nggak bisa kayak gitu. Bisa lah, Raffin.
ini siapa? Bapak adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi sekarang kamu pilih ya, Rafil. Kamu nurut dijodohkan dengan Mika, atau Bapak akan membuat hidup Feli jauh lebih menderita daripada sekarang. Jawab, Rafin. Kamu setuju dengan perjodohan ini atau tidak? Rafin? Ya, Ya apa, Rafin? Bicara yang jelas. ya. Aku setuju dengan perjodohan ini. Ampun, akhirnya. Bagus sekali, Rafin. Akhirnya ya, Rafin. Kamu bisa mengambil keputusan yang benar juga sekarang. Vin, kamu serius kan? Kamu beneran kan mau dijodohin sama aku, Vin? Ya. Ya ampun, Vin. Aku senang banget lo dengernya, Vin. Lihat, Pak. Anak kita sampai bahagia kayak gitu loh, Pak. Iya, Bu. Sepertinya mereka berdua itu memang ditakdirkan untuk bersama. Tentu saja. Mulai dari sekarang, tidak boleh ada lagi yang mengganggu hubungan mereka. Vin, mulai sekarang kita bisa lebih sering jalan bareng kan? Terserah. Ya jangan terserah dong, Vin. Kamu harus seneng juga. Raffi, mulai dari sekarang, kamu harus memperlakukan Mika dengan baik. Ya. Kamu juga harus mengantar dia sekolah, menemani dia pergi, dan menunjukkan ke semua orang kalau kalian berdua memiliki hubungan khusus sekarang. Aku mau banget diantar sama Rafin. Bener itu, supaya semua orang di sekolah itu tahu kalau Mika ini adalah calon pasangannya Rafin. Dan tidak ada perempuan lain lagi yang akan berani mendekati Rafin. Permisi, Pak Suryo. Ada apa, sister? Mohon maaf mengganggu makan malamnya. Ajudan ingin menyampaikan sebuah laporan. Laporan apa? Sepertinya laporan mengenai seseorang, Pak Suryo. Suruh dia masuk sekarang. Baik, Pak Suryo. Ajudan, silakan masuk sekarang. Selamat malam, Pak Suryo. Nyonya BNK. Ada informasi apa ya, Judan? Saya sudah melakukan pemantauan terhadap Feli, seperti yang Pak Suryo perintahkan. Feli? Oh, perempuan yang bapaknya di penjara itu ya? Iya, dia. Lalu bagaimana keadaan Feli sekarang? Setelah pulang sekolah, Feli sekarang bekerja di warung sederhana. Kerja di warung? Benar, Demika. Feli bekerja di warung? Ya ampun. Ternyata hidupnya sudah jatuh serendah itu. Ini foto yang berhasil kami dapatkan, Pak Suryo. Lihat ini semuanya. Mantan anak pejabat kota Jakawarna sekarang mencuci piring di warung. Ya ampun. Tangannya sampai keriput begitu ya. Dia juga ngepel lantai.
Kasihan sekali ya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah tidak punya apa-apa soalnya. Ya ampun, rendahan banget ya dia. Kampungan banget loh si Feli itu. Untung aja Raffin sama aku, bukan sama wanita rendahan kayak gitu. Benar sekali. Raffin harus dijauhkan sama anak seperti itu. Raffin! Kamu harus bersyukur, Raffin. Karena kamu sudah dijodohkan dengan wanita yang selevel dengan kamu. Mika, kamu jangan deket-deket ya sama wanita kayak gitu, Mika. Jelas enggak lah, Bu. Buat apa Mika dekat sama pelayan warung kayak gitu? Kasian sekali ya Feli ini. Dari anak pejabat, sekarang berubah jadi tukang cuci piring. Emang itu kehidupan yang paling cocok untuk perempuan seperti dia. Benar sekali. Wanita seperti itu tidak boleh bermimpi untuk bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga pejabat. Apalagi bermimpi bisa dekat sama Raffin. Dia pasti bakal malu banget sih kalau satu sekolahnya dia tahu kalau dia sekarang kerja jadi pelayan warung. Kenapa harus dirahasiakan? Biarkan saja semua orang tahu. Supaya orang ini sadar dengan posisinya sekarang. Jangan terlalu ikut campur sama kehidupannya Feli. Dia udah gak ada hubungannya sama kita. Bapak hanya ingin membuat dia sadar diri, Raffin. Dia udah kerja sendiri. Dia udah gak ganggu kita lagi. Jadi biarin aja dia. Kenapa kamu masih membela dia, Raffin? Aku gak ngebela dia. Terus kenapa kamu kelihatan marah waktu kita ngomongin Feli? Aku cuman gak suka aja. Acara makan malam kayak gini cuma dipakai buat ngomongin orang lain. Bagus kalau kamu memang sudah tidak peduli dengan Feli. Kamu sudah menerima perjodohanmu dengan Mika. Jadi, kehidupan Feli sekarang sudah tidak penting lagi bagi kamu, Raffin. Ya. Ajudan, kamu tetap pantau orang itu ya, Ajudan. Kalau dia berani mendekati Raffin lagi, atau Raffin berani mendekati dia lagi, kamu langsung laporkan kepada saya. Siapa Suryo? Sekarang kamu boleh pergi. Siapa Suryo? Saya permisi ya Pak Suryo. Vin, aku seneng banget deh. Akhirnya kamu nerima perjodohan ini, Vin. Kita pasti bakal jadi pasangan yang paling serasi selamanya. Maafin gue ya, Feli. Gue terpaksa nerima perjodohan ini. Kalau gue melawan mereka lagi, mereka pasti bakal menghancurkan hidup lo, Fel. Mereka bakal menghancurkan hidup lo lebih jauh. Gue gak bisa ngelakuin apa-apa sekarang. Gue bahkan gak bisa ngebela lo di saat mereka semua ngejek lo. Maafin gue ya, Fel. Vin, mulai besok kamu jemput aku ke sekolah ya, Vin. Raffin, Mika sedang berbicara dengan kamu. Iya. Akhirnya, keluarga Mandala akan bersatu dengan keluarga pejabat tertinggi kota Surandara. Benar sekali, Pak Suryo. Maafin gue, Feli. $100.200.000. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!